Selamat pagi anak-anak baik dan hebat. Gimana kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat, penuh semangat untuk belajar kembali hari ini. Anak-anak, berjumpa lagi bersama dengan Miss Oktav dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dari buku kelas 3 Percakapan dengan Nikodemus. Anak-anak boleh melihat di halaman 46 sampai dengan 51 ya. Oke, sudah siap belajarnya? Ayo kita mulai. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Ambil sikap doanya tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami mengubah kebiasaan buruk menjadi baik, agar layak menjadi anak-anak kesayangan Allah yang selalu gembira dan bersuka cita setiap saat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, setelah kita berdoa, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya. Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu mengetahui kisah percakapan Nikodemus dan Yesus. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui arti lahir baru. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan tindakan yang mencerminkan lahir baru. Oke, anak-anak, Miss mengajak kalian untuk mengamati gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua gambar. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Silakan diperhatikan dulu ya. Oke, sudah diperhatikan gambarnya. Nah, anak-anak, di gambar yang pertama ini kita melihat ada dua orang anak yang sedang mengikuti ulangan ya. Lalu salah satu di antara mereka ini melihat lembar jawaban teman yang ada di sampingnya. Nah, teman yang di sampingnya ini juga menyembunyikan lembaran jawabannya agar tidak dilihat oleh temannya. Kemudian gambar yang kedua adalah seseorang yang memiliki contekan di tangannya, lalu dia memindahkannya di buku atau di lembar jawabannya. Nah, anak-anak, kedua gambar ini adalah sikap yang tidak jujur, di mana di sana ada orang yang menyontek. Nah, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sikap menyontek itu adalah sikap yang tidak baik. Saat ujiannya, sikap yang tidak baik itu bukan hanya menyontek saja, banyak hal ya anak-anak. Nah, sikap menyontek ini adalah sikap yang tidak jujur. Nah, sikap yang tidak jujur itu akan membawa seseorang pada hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika seseorang terus-menerus berlaku tidak jujur, maka dia kemungkinan akan menjadi seorang yang berbohong. Kemudian dia menjadi orang yang suka menipu orang. Kemudian lama-kelamaan dia akan menjadi seorang yang koruptor. Nah, kenapa hal-hal buruk ini terjadi? Karena dimulai dari hal kecil, yaitu ketidakjujuran. Nah, anak-anak, sikap atau perilaku tidak jujur ini akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, karena perilaku ketidakjujuran ini tidak baik, maka harus diubah ya. Kalau kita memiliki kebiasaan buruk tidak jujur, misalnya suka berbohong, kita suka berlaku tidak adil, suka mengatakan hal-hal yang tidak benar, maka itu harus dirubah. Karena itu adalah kebiasaan buruk yang membawa dampak yang kurang baik bagi kita. Nah, maka itu harus dirubah. Oke.
Selanjutnya, kita akan mendengarkan percakapan Yesus dan Nikodemus dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 dan 12 melalui cerita gambar berikut ini. Nah, ada seorang pemimpin agama Yahudi, dia adalah Nikodemus. Nah, suatu hari ketika malam, tiba-tiba Nikodemus ini mencari Yesus dan ingin bertemu dengannya. Nah, akhirnya Nikodemus ini berjumpa dengan Yesus dan dia sangat bahagia dan senang sekali. Kemudian ketika bertemu dengan Yesus, Nikodemus mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah dari surga. Nah, ketika mendengarkan pernyataan Nikodemus itu, Yesus berkata kepadanya bahwa jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nah, mendengar itu Nikodemus sangat bingung. Dilahirkan kembali? Maksudnya apa sih dilahirkan kembali? Tidak mungkin saya yang sudah tua ini masuk kembali ke perut ibu saya lalu dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus menanggapi perkataan Yesus seperti itu. Tetapi anak-anak, pada kenyataannya yang dimaksudkan Yesus lahir kembali adalah bukan kelahiran secara fisik atau kelahiran badan ya, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Nah, Nikodemus ini makin bingung anak-anak. Loh, maksudnya apa lahir dalam roh itu seperti apa sih? Nah, lalu Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Ya, roh dalam arti di sini adalah Roh Kudus ya anak-anak ya. Nah, Yesus melanjutkan perkataannya lagi bahwa roh itu seperti angin, tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Nah, anak-anak pasti pernah merasakan ya, bagaimana hembusan angin sepoi-sepoi ketika menerpa kita atau ketika kita keluar rumah ya, kita bisa merasakannya, kita bisa mendengarkan desiran angin itu, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, seperti itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Nah, kemudian anak-anak, Yesus akhirnya bercakap atau berbicara dengan Nikodemus bahwa setiap orang itu harus dilahirkan kembali dalam roh. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sebagai orang beriman memiliki keyakinan bahwa kita sudah hidup baru dalam roh. Nah, secara fisik ya, kita itu dilahirkan oleh ibu kita ya anak-anak, yaitu kita keluar dari perut ibu kita. Kemudian kelahiran kedua seperti yang dikatakan oleh Yesus adalah kelahiran dalam roh, di mana dulu kita hanyalah seorang bayi yang dilahirkan oleh ibu kita. Tetapi sekarang kita memiliki roh yang baru dari Allah. Nah, kalau dulu itu kita hanya dilahirkan secara fisik, tetapi roh Allah tinggal di dalam diri kita. Ya, seperti itu. Kemudian anak-anak, Yesus juga memberikan penegasan kepada Nikodemus bahwa Tuhan turun dari surga melalui diri Yesus Kristus, lalu datang ke dunia untuk menjadi seperti manusia. Tujuannya apa? Yaitu untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, kemudian ketika Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, kita harus percaya bahwa Tuhan juga ketika Dia mengalami segala penderitaan lalu mati di atas kayu salib, Dia akan bangkit kembali dan menjadi raja di kerajaan Allah.
Nah, anak-anak bisa bayangkan ya bagaimana seorang raja itu, dan dia adalah Yesus Kristus yang kita imani. Nah, Yesus ini kemudian memberikan juga peneguhan kepada Nikodemus bahwa kelahiran baru itu adalah kelahiran dalam roh, di mana kita juga mengalami kelahiran roh ketika kita mengalami pembaptisan. Jadi anak-anak kalau sudah dibaptis berarti anak-anak sudah hidup baru dalam Roh Kudus. Ya. Dengan itu ya, orang yang sudah dilahirkan kembali dalam roh itu disebut sebagai orang yang baru dalam kerajaan surga. Nah, bagaimana tindakan kita setelah kita dilahirkan baru anak-anak? Berarti kita harus meninggalkan kebiasaan yang lama dan mengenakan kebiasaan yang baru. Oke anak-anak, demikianlah kisah percakapan Yesus dan Nikodemus tentang hidup baru dalam roh. Maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, Nikodemus ini memandang Yesus sebagai utusan yang datang dari Allah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi bahwa jika seseorang mau melihat kerajaan Allah, maka ia harus dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali artinya berubah dari kebiasaan buruk dan menjadi baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang dilahirkan kembali melalui pembaptisan dalam nama Yesus, inilah yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Setelah dilahirkan kembali menjadi manusia baru, orang harus setia dan meneladani ajaran Yesus dan meneladani hidup Yesus. Nah, anak-anak harus diingat bahwa kebiasaan buruk menyebabkan kita menderita, sedangkan kebiasaan baik mendorong kita untuk mencapai sukses. Nah, dari kedua gambar berikut ini. Nah, gambar pertama, apakah anak-anak mau menjadi anak-anak yang tidak jujur atau anak-anak yang selalu mengikuti perkataan iblis, dalam arti di sini berbuat jahat, atau anak-anak mau menjadi anak yang jujur, yang selalu bersuka cita di dalam Tuhan? Ayo, pilihan ada di tangan anak-anak ya. Mulai sekarang kita harus selalu bersikap jujur dan selalu menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Oke, untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, kita tutup kembali dengan doa ya. Tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, berilah kami semangat untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami menjadi baik seperti manusia baru. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Kalian tetap bersemangat dan jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu berdoa untuk kesehatan orang tua, kesehatan Bapak Ibu guru, dan juga kesehatan anak-anak semua ya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.